Goes through the Hai pemirsa TikTok semuanya ya, yang baru menemukan akun gue, Firdaus ya, Firdaus punya nama. Kita jumpa lagi di edisi ini. Aku sorry ya, kalau tadi kan pagi di video perkenalan. Nah, kalau sekarang aku jumpain kalian di sore hari. Nah, untuk teman-teman TikTok semua nih, ada satu cerita yang mau gue ceritain di kalangan teman-teman netra ya. Kenapa gue bahas teman-teman netra? Karena nggak mungkin dong kan gue bahas dunia non tunanetra. Saat ini kan rame-rame tunanetra pada punya TikTok gitu kan. Banyak mereka jualan di TikTok, tapi yang dijual itu barang orang lain, video orang lain, tapi mereka posting itu di status story WA mereka. Mereka ambil punya WA mereka. Tapi kalau untuk dibuat kebanyakan mereka nggak bisa. Karena kenapa? Uh, Teman netra ini pandai ngejiplak. Nah, ngejiplak istilahnya kayak lagu, juga lagu mereka suka ngejiplak gitu. Begitu juga dengan caption gambar itu juga mereka ngejiplak. Tapi kalau ada yang tanya, "Tar lo Firdaus kenapa suka ngebocorin?" Kenapa ngebocorin? Ada salah satu orang yang mengerti IT ya, atau teknologi. Dia ada itu yang namanya jam bicara, tapi dia jam bicara tersebut dia buat dengan namanya dia, padahal itu karya orang, hak punya di Play Store. Play Store menunjukkannya itu untuk yang mau bayar, tapi gara-gara dibayar pakai email dia, akhirnya diedit ulang dan akhirnya aplikasi tersebut itu merugikan orang lain. Nah, inilah yang sering banget terjadi di kalangan TikTok teman-teman tunanetra, atau di kalangan kehidupan tunanetra. Makanya mereka rame buat grup teknologi, tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini aku nggak bilang semuanya, tunanetra Indonesia belum mampu untuk membuat yang namanya aplikasi sendiri. Kenapa? Sebenarnya bukan mereka nggak mampu, karena mereka nggak mau gitu. Karena mereka lebih senang mengedit karya orang lain. Dan itu pun kalau kita biasanya orang-orang yang non disabilitas kan, saya contoh, mereka suka WA. Ketika mereka itu WA, ya udah mereka itu cukup dengan stiker dan edit. Ini nggak ada WA editan segala macam. Nah, ini sebenarnya sangat merugikan. Jadi kapan sih kita mau berubah, teman-teman? Pesanku untuk tunanetra ya, kapan kita merubah? Dulu ketika belum ada pembaca layar, kita selalu katakan bahwa akan berubah, kita mau memperbaiki hidup kita, tapi kapan sebenarnya? Nah, ini jadi pertanyaan sih sebenarnya, kapan? Nah, tapi nggak ada yang, belum ada yang bisa jawab kalau ini kapan mau berubah. Jadi pesan gue, lo boleh buat TikTok, lo boleh jualan, tapi jangan ambil punya orang lah. Jangan ambil iklan TikTok orang. Jadi kalau bisa buat sendiri, tunjukin kalau netra bisa, netra mandiri gitu kan. Netra pasti mampu untuk meluncurkan banyak hal. Gue bukan iri bro, gue bukan iri, tapi gue malu terlahir sebagai seorang netra, tapi kalangan gue itu dibicarakan banyak orang gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya yang memalukan. Kita nggak mungkin dong nggak mendengarkan omongan-omongan yang masuk ke kuping kanan, ke kuping kiri. Kadang ada orang introvert yang membantah hal ini, sehingga dia jadi kayak marah sendiri, akhirnya berimajinasi, berhalusinasi sana sini gitu kan, menceritakan sampai ada kalangan menceritakan bahwa dia bisa komunikasi sama makhluk gaib sendiri bisa main sama dia, kan udah tinggi banget tuh khayalannya gitu. Tapi nanti kita kupas. Tapi ceritanya hanya itu dulu yang ingin gue ceritain ke kalian semua, ke para tiktoker semuanya. Jangan lupa, bagi yang senang silahkan jempolnya ya, like, beri giftnya ya, bagi yang suka. Bagi yang nggak suka udah lewatin aja, nggak apa-apa kok. Kalau lagi pula gue buat video ini hanya buat senang-senang aja, bukan buat cari duit, bukan buat segala macam. Tapi gue buat ini hanya ya pingin buat aja lah. Tapi yang kalian lihat, apakah ini nampak kepala doang? Enggak ya, enggak kan? Enggak. Ya, karena gue benar-benar pakai kru gitu. Kalau istilah Putri Aryani bilang, kita kalau mau bikin apa-apa kalau nggak ada kru susah, nanti yang ada muncul kepala doang gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oke ya, doa gue sukses untuk tunanetra yang sudah bisa berhasil di bidangnya. Yang belum berhasil, gue ucapin selamat menghayal dan selamat mengedit aplikasi orang. So thank you.